Namun di dalam hal ini, Didot tidak mau rugi. Ternyata selama berpacaran dengan Indriana, dia sering sekali memanfaatkan Indriana terutama soal uang. Apalagi Didot ini melihat Indriana mempunyai banyak uang dan suka pakai barang-barang branded. Namun demikian, Indriana yang sudah terlanjur sayang kepada Didot itu tidak menaruh rasa curiga sama sekali kepada Didot, yang mana akhirnya dia dengan mudah memberikan apa yang Didot mau. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini mengisahkan tentang penemuan jasad seorang perempuan yang berumur 24 tahun yang terbungkus di dalam selimut. Kejadian ini terjadi di daerah Banjar, Jawa Barat. Setelah diusut, ternyata jasad tersebut merupakan korban yang dieksekusi oleh sepasang kekasih asal Jakarta yang dilatar belakangi karena cinta segitiga. Namun yang membuat kisah ini menggemparkan adalah salah satu dari pelaku merupakan seorang caleg atau calon legislatif yang sedang mendaftarkan dirinya untuk menjadi wakil rakyat. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait kasus Indriana Dewi Eka yang jasad ditemukan di Banjar, Jawa Barat. Salah satu pelaku, Devara Putri, merupakan calon anggota legislatif dari Partai Garuda. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku rangkum dan aku sajikan dalam bentuk alur cerita. Oke, jadi begini. Ada seorang warga Cipinang Pulo, Jakarta Timur yang bernama Indriana Dewi Eka Putri. Usianya 25 tahun. Dia ini merupakan seorang anak dari pasangan Endang Tatik yang berusia 50 tahun dan ayahnya yang bernama Muhammad Roy. Ayah Indriana itu bekerja sebagai tukang ojek dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dengan kehidupan mereka yang sederhana, Indriana ini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil bersama dengan kedua orang tuanya dan satu saudara kandungnya. Hubungan Indriana dengan keluarganya itu bisa terbilang cukup hangat. Indriana juga tipikal anak yang kalau ada apa-apa itu sudah pasti menceritakan kepada ibunya. Bukan saja soal masalah besar, bahkan masalah sepele dan keinginan sepele pun dia akan ceritakan kepada orang tuanya. Jadi bisa dikatakan Indriana ini sangat dekat dengan orang tuanya. Rumah keluarga mereka itu berada di sebuah gang yang lebarnya hanya 1 meter. Posisinya pun paling dekat dengan patahan gang dan pintu rumahnya dekat dengan belokan. Jadi sudah kebayang ya sobat, bagaimana kondisi rumah Indriana yang bisa dibilang sangat sederhana. Meskipun keadaan ekonomi keluarga mereka itu pas-pasan, ya dengan kerja keras dan semangatnya Indriana dalam bekerja, membuat dia memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan cukup uang, yaitu dia bekerja di sebuah perusahaan sebagai broker. Dari kerja kerasnya tersebut, Indriana ini dapat membeli barang-barang impiannya yang bisa dibilang harganya cukup tinggi. Contohnya adalah dia bisa beli tas Louis Vuitton atau LV dan juga bahkan sampai jam Rolex. Dan tak hanya memenuhi hasratnya sendiri saat memiliki banyak uang, dia juga tipikal anak yang berbakti kepada orang tuanya. Makanya penghasilannya tersebut, sebagiannya dia berikan kepada orang tuanya sebagai nafkah guna membantu sang ayah yang sudah tua, yang tidak lagi perlu bekerja jor-joran untuk keluarga mereka. Menurut pengakuan kedua orang tuanya, Indriana ini dikatakan juga memiliki mimpi untuk membeli rumah yang layak, yang mana sejak awal dia bekerja, dia selalu menyisihkan beberapa persen uangnya untuk menabung agar bisa membeli rumah. Bahkan kabarnya uangnya sudah terkumpul sekitar 40 jutaan. Sejak Indriana mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup orang tuanya sangat terbantu. Dan karena hal itulah, kedua orang tuanya selalu membangga-banggakan prestasi dan pencapaian Indriana kepada orang-orang di lingkungannya. Lalu di sisi lain cerita ini, ada seorang laki-laki yang bernama Didot Alfiansyah. Didot ini merupakan warga Tebet, Jakarta Selatan.
Dan saat itu dia bekerja sebagai seorang broker juga di sebuah perusahaan yang cukup ternama. Didot memiliki seorang kekasih yang bernama Devara Putri Prananda yang usianya 24 tahun. Dan Devara ini diketahui ternyata bukan orang sembarangan, yang mana dia ini tercatat sebagai seorang caleg DPR dalam pemilu tahun 2024 ini. Dan kabarnya dia maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Garuda untuk Dapil Jawa Barat 11 yang meliputi Kabupaten Majalengka, Sumedang, dan juga Subang. Hubungan Devara dan Didot itu sangatlah romantis. Meskipun ranah pekerjaan keduanya berbeda, mereka berdua bisa dikatakan saling memberikan support yang baik. Namun sobat, sebaik-baiknya hubungan pasti ada saja masalahnya. Apalagi mereka ini sudah menjalani hubungan selama 5 tahun lamanya. Dan mereka berdua akhirnya terlibat cekcok, yang mana percekcokan tersebut membuat hubungan mereka akhirnya kandas dan harus putus. Lalu singkat cerita, setelah mereka putus, akhirnya Didot kemudian mencari wanita lain lagi. Di saat itu, di dalam perjalanannya mencari pasangan baru, dia terpincut dengan seorang wanita, yaitu sosok yang kita ceritakan sebelumnya, Indriana. Entah bagaimana ceritanya mereka ini bisa dekat, tapi yang jelas mereka bertemu di saat momen mereka bekerja di perusahaan yang sama. Ya mungkin karena cinta lokasi, karena setiap hari bertemu, akhirnya mereka saling tertarik satu sama lain hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Pada saat mereka berpacaran, sebenarnya Didot ini belum move on. Dia masih belum bisa melupakan Devara. Namun karena sudah terjebak dan sudah masuk ke dalam hubungan dengan Indriana, makanya Didot ini mau tidak mau memanfaatkan kondisi tersebut untuk terus berhubungan dengan Indriana, sembari menggalaukan Devara. Namun di dalam hal ini, Didot tidak mau rugi. Ternyata selama berpacaran dengan Indriana, dia sering sekali memanfaatkan Indriana terutama soal uang. Apalagi Didot ini melihat Indriana mempunyai banyak uang dan suka pakai barang-barang branded. Namun demikian, Indriana yang sudah terlanjur sayang kepada Didot itu tidak menaruh rasa curiga sama sekali kepada Didot, yang mana akhirnya dia dengan mudah memberikan apa yang Didot mau. Selama berpacaran, dia jelas mengenal ayah dan ibu Indriana. Setiap harinya, Didot sering sekali mengantar jemput Indriana ketika bekerja. Namun tidak seperti laki-laki yang dipandang baik pada umumnya, ketika mengantarkan Indriana, dia selalu menghentikan kendaraannya itu jauh sekali dari gang rumah Indriana. Bahkan tidak hanya itu, ketika Indriana mengajak kekasihnya tersebut untuk bertemu dengan orang tuanya, Didot selalu menghindar dan banyak sekali alasan. Yah, jelas sekali kalau Didot tidak serius menjalankan hubungan tersebut. Hal ini terkadang membuat Indriana menjadi kesal dan dia merasa tidak dihargai oleh Didot. Apalagi pernah di suatu waktu Didot ini bertemu dengan ayahnya Indriana di stasiun Gambir. Saat itu ayahnya sempat ingin menyapa calon menantunya itu. Namun entah karena malu atau bagaimana, Didot ini malah tidak menghiraukan ayah Indriana, yang mana dia justru bersikap seolah tidak mengenal ayah Indriana, dan hal itu membuat ayah Indriana merasa aneh. Lalu di sisi lain, hubungan antara Didot dan Indriana itu sudah mulai menyebar ke circle pertemanannya Didot, termasuk sampai ke telinga Devara, mantannya Didot. Yang mana di saat itu, Devara ini ternyata masih menaruh perasaan yang sama kepada Didot. Dan Devara pun merasa ketika dia memutuskan Didot itu hanya sebuah gertakan. Dia hanya ingin Didot introspeksi diri, bukannya malah mencari wanita lain. Jadi bisa dikatakan Devara ini juga sama, belum move on. Devara di saat itu tidak terima Didot sudah punya wanita lain, karena dia merasa dia sudah berpacaran selama 5 tahun dengan Didot. Tidak segampang itu Didot harus berpaling dari dia. Dan Devara akhirnya menghubungi Didot untuk menanyakan perihal hubungannya dengan Indriana. Di saat itu Didot ini mengakui kalau dia menjalin hubungan dan mencintai Indriana. Pengakuan dari Didot tersebut membuat hati Devara sangat-sangat sakit. Pasalnya bukan itu jawaban yang dia harapkan. Devara marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berharap suatu saat Didot akan kembali kepada dia. Lalu sementara itu, hubungan Didot dan Indriana terus berlangsung.
hingga hubungan mereka berjalan selama 7 bulan. Beberapa waktu setelah berjalan, antara Didot dengan Indriana sudah semakin dekat dan saling mengenal satu sama lain. Mereka pun akhirnya merasa ada banyak hal yang bertentangan, mulai dari sifat mereka, perlakuan satu sama lain, dan kebiasaan mereka yang berbeda. Yang mana dari pengakuan Didot, selama berpacaran dengan Indriana, Didot ini mengetahui fakta kalau Indriana kabarnya suka dugem. Ya, tapi ini pengakuan dari Didot. Jadi sobat, keterangan dari Didot ini tidak bisa sepenuhnya dipercaya karena pernyataan Didot itu bertentangan dengan pernyataan dari ibunya Indriana. Lalu, tuduhan Didot terhadap Indriana yang kabarnya suka dugem jadi membuat Didot ini tidak suka pada Indriana dan membuat mereka jadi lebih sering cekcok mempermasalahkan hal yang dituduhkan tersebut. Namun, meskipun mengetahui buruknya Indriana, Didot ini tidak mau melepaskan Indriana. Entah karena Indriana ini tidak menerima diputuskan atau justru Didot yang tidak mau kehilangan orang yang bisa dia manfaatkan. Jadinya, walaupun mereka sering bertengkar, mereka terus melanjutkan hubungan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Didot yang sering sekali bertengkar dengan Indriana mulai mencari-cari kesempatan untuk menghubungi kembali mantan kekasihnya, Devara. Di saat itu, beberapa kali Didot ini mengajak Devara untuk kembali, untuk balikan. Namun, Didot yang di saat itu tidak mau melepaskan Devara, terus saja membujuk Devara. Hingga akhirnya, Devara pun membuat sebuah pernyataan. Dia bilang, "Sebenarnya aku juga masih sayang sama kamu. Waktu itu aku minta putus, sebenarnya nggak mau benar-benar putus dari kamu. Tapi kalau kayak gini, ya aku nggak mau balikan. Aku mau kamu sepenuhnya lepas dari pacarmu. Aku pengennya kamu cuma buat aku. Nggak mau ada orang yang ganggu hubungan kita. Jadi gini aja. Kalau kamu beneran mau balikan sama aku ada syarat buat kamu. Syaratnya, aku cuma pengen kamu mikir gimana caranya aku gak mau lihat lagi si Indriana itu di dunia ini. Terserah kamu mau kayak gimana, mau kamu gimanain, pokoknya terserah, aku gak mau lihat dia lagi di dunia ini," ucap Devara. Mendengar syarat tersebut, awalnya Didot ini merasa ragu. Namun karena hatinya sudah digelapkan oleh cinta kepada Devara, akhirnya Didot ini menyetujui syarat tersebut, yang mungkin syarat itu disalahartikan oleh Didot. Di saat itu Didot mengatakan kurang lebih seperti ini, "Oke, aku bakal habisi Indriana, tapi kamu bantu aku juga ya pikirin caranya," ucap Didot. Dan Devara pun di saat itu menjawab, "Oke, aku bantu kamu." Kemudian mereka pun mulai memikirkan cara agar bisa menghilangkan Indriana sesuai dengan permintaan Devara. Lalu hingga beberapa saat kemudian, Didot tiba-tiba saja berkata, "Gimana kalau aku minta bantuan temanku? Kayaknya aku gak mungkin deh bisa nyelesain rencana ini sendirian. Aku butuh bantuan, tapi siapa ya?" ucapnya sambil berpikir. Kemudian dia berkata lagi, "Oh iya, Reza, dia pasti mau nih. Aku coba tanyain deh." Tak berselang lama, Didot pun langsung menghubungi temannya yang bernama Muhammad Reza Swastika. Dari obrolan mereka berdua, Didot mengatakan akan memberikan Reza imbalan sebesar 50 juta rupiah. Reza yang di saat itu memang sedang butuh uang, mendapatkan tawaran tersebut. Kemudian sambil berpikir, mengiyakan tawaran dari Didot, yang mana sebenarnya dia tahu mengeksekusi seseorang itu resikonya sangat besar. Dan sebenarnya saat Didot memberikan tawaran uang sebanyak itu, Didot ini tidak memiliki uang, yang mana sebenarnya Didot justru kepikiran untuk membayar Reza dengan merampas tas LV dan jam Rolex milik Indriana saat Indriana berhasil dieksekusi. Setelah terjadi kesepakatan di antara mereka berdua, selanjutnya mereka mulai merencanakan sesuatu. Mereka di saat itu merencanakan eksekusi dengan berdalih mengajak Indriana jalan-jalan. Di saat itu, Didot menghubungi Indriana dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. "Sayang, kita kan akhir-akhir ini sering banget ngambek-ngambekan. Terus juga kita sama-sama sibuk. Gimana kalau kita pergi jalan-jalan aja yuk?" ucap Didot. Tak lama, Indriana pun menjawab, Oke, boleh, ayo. Sama siapa?" tanyanya. "Kayaknya sih aku ajak temanku, namanya Reza. Sekalian dia ada urusan juga. Ya jangan jauh-jauh lah, kita main ke daerah Bogor aja yuk," ucap Didot. Tanpa berlama-lama,
Indriana yang tidak merasa curiga selanjutnya mengiyakan ajakan Didot. Singkat cerita, tibalah harinya di tanggal 20 Februari. Sesuai dengan skenario, Reza dan Didot menjemput Indriana menggunakan mobil sewaan. Saat setelah menjemput, lalu mereka bertiga pergi menuju Sentul. Mereka nongkrong dan ngobrol-ngobrol di sebuah kafe di kawasan Sentul. Mereka ngobrol ngalor ngidul hingga tidak terasa hari sudah mulai larut malam. Dan di saat itu mereka pun memutuskan untuk pulang. Di saat pulang, Didot mengendarai mobil tersebut dan Indriana duduk di samping Didot. Di tengah perjalanan, sesuai dengan skenario yang sudah mereka rancang, tiba-tiba saja Didot menghentikan mobilnya di kawasan yang sangat sepi, yaitu di sekitar Bukit Pelang, Desa Cijayanti, Babakan Madang. Di saat itu, Didot berhenti dengan alasan pengen buang air kecil. Dan Indriana sempat berkata, "Aduh, kamu ini ada-ada aja. Kenapa berhentinya di tempat sepi begini? Kenapa nggak nanti aja di depan? Ini sepi banget loh. Aku takut, cari tempat ramai aja sih," ucapnya. Tapi Didot di saat itu tidak mendengarkan. Dia malah membuka pintu mobil sambil berkata, "Ah, kamu ini sebentar doang. Aku nggak kuat banget nih," ucapnya sambil menutup pintu mobil dengan kencang. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, selanjutnya Reza yang duduk di belakang, tanpa basa-basi, langsung saja menjerat leher Indriana dengan menggunakan ikat pinggang. Yang di saat itu Indriana yang masih sadar dan terkejut berteriak, kamu ini apa-apaan? Tolong, tolong mas, tolong. Gila, lepasin," ucap Indriana sambil berteriak. Reza yang hanya bertugas mengeksekusi, tidak melepaskan Indriana begitu saja. Ketika Indriana berteriak, dia malah mengencangkan ikatan sabuk tersebut di leher Indriana dan menarik sabuk itu dengan sekuat tenaga selama kurang lebih 15 menit. Hingga Indriana tidak bisa bernafas dan mulai meregang nyawa. Usai melakukan aksinya tersebut, dia memastikan Indriana sudah tidak lagi bergerak. Dan selanjutnya, dia memanggil Didot untuk masuk ke dalam mobil dengan memberikan kode klakson 3 kali kepada Didot bahwa eksekusi telah selesai. Lalu Didot masuk ke dalam mobil dan melihat kondisi Indriana. Dia di saat itu sangat senang sampai tos-tosan dengan Reza. Dia merasa rencananya berjalan dengan lancar. Lalu setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan membawa jenazah Indriana. Di saat itu mereka menuju ke kosnya Devara. Mereka mengajak Devara untuk kemudian sama-sama membuang jasad Indriana. Sebelum dibuang, Didot dan Devara mengambil barang-barang milik Indriana, yaitu jam tangan Rolex, tas Louis Vuitton, dan juga dompet Indriana. Saat itu mereka bertiga, yaitu Reza, Didot, dan Devara, merasa sangat capek. Kemudian mereka memilih untuk menyimpan terlebih dahulu jenazah Indriana semalaman di dalam mobil. Sementara itu, di sisi lain, pada malam tersebut, keluarga Indriana sempat mencari keberadaan Indriana. Namun, sudah berkali-kali Indriana ditelepon, dia tidak merespon sama sekali. Padahal sebelumnya, orang tuanya ini sempat menghubungi Indriana dan orang tuanya juga sudah tahu kalau anaknya itu akan berlibur ke puncak dan mereka mengizinkan karena tidak mau mengganggu liburan anaknya. Bahkan, sebelum dia ke puncak, Indriana ini sempat membelikan sate untuk kedua orang tuanya dan di saat sate itu tiba di rumahnya, dia sempat mengirimkan chat kepada orang tuanya yang bunyinya seperti ini. "Enak nggak bu? Coba dimakan." Kurang lebih seperti itu. Namun karena sate itu dikirim sudah larut malam, keluarganya juga sudah mengantuk, jadinya sate tersebut tidak dimakan pada malam itu. Mereka berencana ingin memakan sate itu besok hari. Dan dari chat Indriana pada tengah malam hari itu mengenai sate, mereka berpikir anak mereka masih baik-baik aja. Lalu hingga keesokan harinya, di tanggal 21 Februari tahun 2024, sekitar jam 12.30 waktu Indonesia Barat, 3 pelaku, yaitu Devara, Reza, dan juga Didot, mulai membawa jasad Indriana menuju Pangandaran melalui tol Cipali, Cirebon. Perjalanan mereka ini cukup jauh dan panjang. Bahkan sebelum mereka berangkat, mereka tidak memperhatikan kendaraan yang mereka bawa. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil yang sedang mereka bawa itu rusak. Tidak mau membuang waktu. Saat mobil itu mogok, mereka menghubungi bengkel untuk mengangkut mobil mereka. Setelah menghubungi bengkel, tiba-tiba saja salah satu di antara mereka berkata, "Itu nanti gimana? Takut orang-orang ngeh kalau kita bawa jasad." Lalu kemudian,
Didot menjawab, "Ah, udah tenang aja, jangan panik, pakein aja masker, terus tidurin di belakang, bilang aja tidur, gak mau diganggu. Pihak bengkel mah gak bakal ikut campur, tenang aja," ucapnya. Mendapati saran tersebut, mereka langsung memakaikan masker ke jasad Indriana, seolah-olah Indriana sedang tertidur. Dan tidak hanya itu, mereka juga membuntalkan selimut pada tubuh Indriana dan meletakkan jenazahnya di kursi bagian belakang mobil tersebut. Sesampainya di bengkel, benar saja tidak ada yang curiga sama sekali pada ketiga pelaku dan juga jasad Indriana yang ada di dalam mobil. Ketiga pelaku ini justru terlihat sangat tenang sekali. Malah, saking tenangnya, mereka sempat-sempatnya makan nasi liwet bersama orang-orang di bengkel. Lalu, hingga beberapa jam kemudian, kerusakan mobilnya itu akhirnya bisa teratasi. Hingga pada Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 dini hari, tepat 4 hari jenazah Indriana berada di dalam mobil, mereka mulai melanjutkan perjalanan dan sampailah di Banjar dan mulai membuang jenazah Indriana di sebuah jurang. Mereka membuang jasad itu ke jurang yang ada di belakang Tugu Gajah, Kota Banjar, Jawa Barat. Dan sebelum dibuang, jasad itu sempat dibalut dengan selimut. Selepas membuang jasad Indriana, mereka bertiga pun selanjutnya kembali ke Jakarta. Lalu, tindakan mereka bertiga berjalan dengan lancar tanpa ada satu orang pun yang mengetahui. Di sisi lain, keluarga Indriana yang mulai curiga anaknya tidak pulang dan bahkan sampai 4 hari, mulai khawatir dengan hal ini. Di saat itu, entah keluarganya sempat menghubungi Didot atau tidak, tapi yang jelas keluarganya sampai uring-uringan mencari keberadaan anak mereka, Indriana. Dan kabar dari Indriana tidak bisa diketahui. Bahkan keluarga sampai sudah melapor kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tidak bisa mendapatkan keterangan yang mengarah kepada titik terang kasus ini. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, seorang pesepeda yang tengah melintas di pinggir tebing jalan raya Banjar Cimaragas, tikungan Batu Gagah, Banjar, Jawa Barat, tiba-tiba saja mencium bau busuk yang menyengat. Bau tersebut tidak wajar dan pesepeda tersebut merasa penasaran. Dia pun kemudian mencoba untuk menepi. Setelah itu dia mencari sumber bau busuk itu dan dia tiba-tiba melihat adanya buntalan selimut. Karena rasa penasarannya itu, dia kemudian mencoba untuk mendekati buntalan selimut itu dan membuka buntalan selimut tersebut. Saat itu, dia terkejut. Dia melihat adanya jasad di sana yang sudah mulai membusuk. Lalu pesepeda itu berteriak minta tolong dan memberikan informasi kepada seorang supir angkot yang kebetulan sedang lewat. Supir angkot tersebut kemudian melapor ke warga setempat. Lalu mereka juga segera melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, polisi dan juga warga sekitar datang berbondong-bondong menuju ke TKP. Polisi mulanya belum bisa memastikan jasad tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Pada bagian wajah jasad terlihat sudah membusuk sehingga sulit untuk dikenali. Namun dari penglihatan sekilas tampak seperti sosok perempuan dengan kondisi tangan terikat ke depan dan terdapat luka di bagian leher. Pada saat ditemukan, jasad tersebut terbungkus selimut bergaris warna-warni dan juga selimut coklat. Lalu pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad itu dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan ternyata jasad tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Indriana. Setelah dilakukan pelacakan, polisi akhirnya mendapatkan informasi tentang keluarga korban. Selanjutnya pihak kepolisian mendatangi pihak keluarga untuk menyampaikan berita itu. Saat diberitahu, keluarganya sempat tidak percaya. Pasalnya polisi mengatakan kalau perkiraan Indriana itu meninggal tanggal 20-an. Sedangkan dari tanggal 20 hingga beberapa waktu setelahnya, mereka masih mendapatkan pesan singkat dari sang anak. Nah, mendapatkan keterangan tersebut, selanjutnya pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan mendalam. Di saat itu, pihak kepolisian berusaha mendapatkan informasi mengenai kemana terakhir kalinya Indriana ini pergi dan dengan siapa. Lalu, dari keterangan yang ada dan segala barang bukti hasil pemeriksaan, akhirnya polisi mendapatkan beberapa nama yang mengarah kepada pelaku. Di antaranya, pacar dari Indriana yang bernama Didot. Tanpa berlama-lama, polisi pun langsung memburu Didot. Hingga akhirnya, polisi mengetahui keberadaan Didot dan langsung menangkap Didot.
Dari keterangan Didot, dia tidak melakukan tindakan itu sendiri. Dia melakukan hal keji itu bersama dua pelaku lainnya, yaitu Reza dan juga membuang jasad itu bersama Devara. Setelah ketiganya ditangkap, mereka pun diinterogasi dan mereka semua kooperatif menjawab setiap pertanyaan dari polisi. Mereka mengakui apa yang sudah mereka rencanakan dan mereka lakukan. Namun, otak dari kasus eksekusi ini adalah si perempuan Devara yang merupakan seorang caleg DPR RI dari Partai Garuda. Devara ini mengaku menyesali perbuatannya dan dia meminta maaf kepada pihak keluarga Indriana. Namun sobat, keluarga yang mendapatkan musibah seperti itu tidak menerima permintaan itu. Mereka sangat bersedih dan merasa sangat kehilangan. Dan anak mereka yang dieksekusi merupakan satu-satunya harapan orang tuanya dalam membantu perekonomian keluarga mereka. Hingga akhirnya Didot, Devara, dan Reza pun ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, jasad dari Indriana dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Ketiga tersangka terancam akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, Jungto pasal 338 KUHP, dan 365 KUHP ayat 4 tentang eksekusi berencana dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Sementara itu, Devara sudah resmi dipecat atau diberhentikan sebagai kader Partai Garuda Republik Indonesia dan berita ini pun menjadi sangat viral. Itu dia sobat, kasus eksekusi terhadap seorang perempuan yang bernama Indriana yang diotaki oleh seorang perempuan caleg DPR RI. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini?